Nah, jadi kalau kita perhatikan ini saya ulang, jadi ada yang ke arah X, ke arah Z, dan ke arah Y. Jadi resultan gaya permukaan yang bekerja, kita nanti akan mendapatkan dari 3 vektor ya. Jadi bentuk vektornya ada yang dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, jadi eh, delta Fx, delta Fy, delta Fz. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian eh, bentuk ini kan kalau kita perhatikan, kalau kita jabarkan delta Fx ini bentuknya seperti ini, delta Fy bentuknya seperti ini, kan dari ini ada panahnya dari hijau, ini dari merah, ini dari orange, begitu ya. Nah, kalau kita keluarkan delta X, delta Y, delta Z-nya kan jadi bentuk seperti ini. Nah, maka di sini bentuknya menjadi minus do P per do X, sorry, minus dalam kurung ya ini, do P per do X tambah do P per do Y tambah do P per do Z. Nah, bentuk ini kan yang Anda pelajari di teori potensial seharusnya ya. Jadi kita punya del atau nablanya ya, di bentuknya ini. Delta P. Nah, kemudian kalau delta X, delta Y, delta Z-nya dipindah ke bawah, kita punya bentuk yang seperti ini. Untuk yang di permukaan. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah punya bentuk ini, yang lainnya adalah berkaitan dengan berat ya, berat body force tadi. Kalau tadi kan ini berkaitan dengan resultan gaya permukaan, yang ini body force-nya. Itu di mana eh, eh, yang ke arah Z ya, berarti ke arah vertikal kita punya berat pada arah vertikal menuju ke bawah minus, berarti di sini dijabarkan sebagai minus gamma delta X, delta Y, delta Z. Nah, dengan demikian, maka pada arah vertikal ini kita bisa aplikasikan hukum Newton 2 juga, sigma delta F sama dengan delta M dikali A, maka kita akan mendapatkan ini. Delta F surface-nya tentu saja yang berkaitan dengan eh, arah vertikal ya, tentu saja dengan ini. Nah, kemudian ini dijabarkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, delta Fs-nya kita substitusikan bentuk yang kita dapatkan sebelumnya menjadi delta P dikali, sorry ini del P ya, nabla P delta X, delta Y, delta Z dikurangi berat yang ini ada arah panahnya udah, ini sama dengan delta M dikali A. Kemudian disederhanakan, maka kita memiliki persamaan umum untuk gerak dari suatu fluida yang mana tidak ada shearing stress-nya. Jadi ini bentuk umumnya. Oke, jadi ada del P dikurangi gamma ke arah K sama dengan rho dikali A. A adalah percepatan, rho adalah densitas, gamma adalah specific weight, P adalah pressure, del ini tadi kita nyatakan sebagai yang ada di dalam kurung ini. Jadi harusnya persamaan ini Anda bisa memahami. Jadi kalau misalkan kita gunakan persamaan tadi, misalkan bentuk yang ini ya, saya tuliskan lagi di slide ini. Bagaimana kalau fluidanya diam? Maka percepatannya ini 0 ya, berarti eh, kita akan mendapatkan bentuk del P ini akan sama dengan eh, negatif gamma K, atau bisa dinyatakan sebagai bentuk seperti ini. Nah, karena bentuk ini lebih mudah ditunjukkan dalam bentuk komponen, karena di sini hanya ada specific weight yang ke arah K, maka kita jabarkan saja. Maka do P per do X-nya ini akan sama dengan 0, do P per do Y sama dengan 0, sedangkan do P per do Z-nya ini akan sama dengan negatif gamma, atau gamma di sini adalah specific weight. Nah, dari sini kurang lebih bentuk ini menjadi sederhana, dituliskan menjadi ordinary differential equation atau ODE, jadi dP per dz, ini sama dengan minus gamma.
Nah, persamaan tersebut untuk kondisi fluida statis dapat digunakan untuk estimasi ya, perubahan tekanan terhadap elevasi. Jadi kalau Anda belajar di gravity misalkan itu ada variasi tekanan terhadap ketinggian, nah itu mungkin kurang lebih teori dasarnya bisa ditunjukkan dengan persamaan yang kita pelajari ini. Jadi nanti makin tinggi tekanannya seperti apa, makin rendah tekanannya menjadi seperti apa, begitu. Nah, jadi kalau incompressible fluid sekali lagi itu berkaitan dengan cairan ya. Nah, kalau di buku teks nanti Anda lihat ada bagian cairan dan yang bagian compressible fluid atau yang bagian gasnya. Nah, nanti bagian gasnya saya tunjukkan sekilas saja tapi nggak saya bahas, nanti Anda bisa cek ke buku teks atau di video yang baru saya tambahkan di modul 5 ya, atau minggu kelima ya. Mungkin kalau Anda cek yang minggu kemarin yang dibuka Bu Ningsi kan baru minggu kelima. Nah, itu nanti Anda bisa cek ya sekilas saya ada video di sana. Tapi kalau enggak ya apa namanya Anda bisa cek di buku teks. Nah, baik kita masuk di kelanjutan dari pembahasan kemarin. Nah, persamaannya kurang lebih ini dibahas yang untuk variasi yang ke arah Z. Nah, terkait dengan cairan. Secara umum, fluida dengan densitas konstan ini kita sebut sebagai incompressible fluid. Nah, nanti kita gunakan yang satu jenis ya, maksudnya continuous fluid, artinya satu jenis fluida homogen gitu. Nah, di sini ditunjukkan ilustrasi, makanya pada pertemuan awal kalau Anda ingat kita punya istilahnya inverted triangle. Nah, ini adalah simbol adanya terkait dengan permukaan bebas yang berinteraksi dengan atmosfer. Jadi kemudian ilustrasi di bawahnya ini adalah massa fluidanya. Anggap saja ini ada di suatu kolam atau bendungan begitu ya. Kemudian kalau pada koordinat kartesian ada x, y, z, z-nya ke arah vertikal. Nah, kemudian kita punya dua titik ya. Titik yang di bawah ini titik 1, titik yang di atasnya itu titik 2. Jadi ada P1 dan P2 di titik tersebut. Kita ingin tahu perbedaan tekanan pada titik P1 dan P2. Nah, menggunakan persamaan ini, persamaan yang kita dapatkan di pertemuan sebelumnya, maka kalau kita ingin mengetahui perbedaannya, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk integral, karena dP per dz ya. Jadi ini integralnya terhadap P, yang ini terhadap Z. Z-nya pada batas Z1, Z2 pada posisi ini, dan P-nya adalah tekanan pada titik tersebut. Jadi kurang lebih ini sederhana sekali. Anda bisa dapatkan P dimasukkan batas atas dikurangi batas bawah, kemudian minus gamma specific weight kemarin, kemudian ada Z2 min Z1. Nah, kurang lebih ini Anda bisa dapatkan bentuknya seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita coba lihat notasi gambar di sini, kita harus cross check ya, karena di sini ada notasi yang berbeda dan akan membantu pada saat kita akan menggunakan persamaannya. Dan di sini kalau kita coba lihat Z2 minus Z1 itu adalah beda jarak atau H antara titik 1 dan titik 2. Jadi kalau ini Z2 minus Z1-nya ini diselisihkan, ini Anda akan dapat H. Dan kalau dipindah posisinya, Anda dapat P1 sama dengan gamma H tambah P2 ya. Jadi P1 pindah kanan misalkan, gamma H-nya pindah ke kiri gitu. Nah, Anda akan dapatkan bentuk ini. H sendiri sekali lagi ini adalah jarak yang diukur ke arah bawah dari lokasi yang kedua. Nah, jadi penomoran di sini penting karena bisa jadi di beberapa buku teks yang lain posisi 1 dan 2 itu bisa dibalikkan. Nah, sekarang pengertiannya kan kita coba pahami dari persamaan ini. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa incompressible fluid saat diam tekanan bervariasi secara linear terhadap kedalaman. Jadi makin dalam makin besar tekanannya. Nah, di sini ditunjukkan kalau misalkan tekanan meningkat seiring dengan kedalaman untuk menahan fluida di atasnya. Jadi makin banyak kolom fluida di atasnya, maka dia tekanannya semakin besar. Begitu kurang lebih. Jadi sekali lagi di cross check di ilustrasi gambarnya nanti gitu ya. Tapi biasanya kita sering menggunakan notasi H. Notasi H itu nanti akan kita hubungkan ke
ada yang bilang head. Jadi tekanan itu berkaitan dengan head. Nanti kita sampai ke sana untuk pembahasan terkait dengan head. Nah, di sini disampaikan lagi poinnya, tipe distribusi tekanan seperti ini sangat umum disebut sebagai suatu distribusi tekanan hidrostatik.